pelaksanaan yang perlu juga Anda pahami dan perdalam di dalamnya. Nah, pendalaman inilah yang nanti akan tercover juga lewat kasus-kasus yang relevan. Sehingga bagaimana di dalam konteks mata kuliah ini manajemen koperasi, ini artinya bagaimana melakukan suatu perencanaan sampai pada pengawasan dalam satu kegiatan koperasi. Apakah itu bentuknya koperasi dari sekian macam, tapi intinya adalah pengawasan dari satu perencanaan sampai evaluasi, gitu. Intinya begitu. Nah, inilah seyogianya Anda harus bisa memahami walaupun sudah pernah mendapatkan ekonomi koperasi. Jadi fundamental atau dasar-dasar koperasi juga direview kembali. Jangan anggap bahwasanya historis koperasi di Indonesia hanya menghilang begitu saja dalam tanda petik, tetapi punya punya sejarah atau historis yang sangat-sangat baik untuk kita camkan baik-baik. Karena tidak mudah ketika satu historis yang ada di negara barat yang kita lakukan adopsi ternyata matching dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Di mana itu bangun ekonomi yang cocok adalah koperasi gitu. Nah, apakah para perancang undang-undang itu sudah lebih awal memahami hal itu dan itu dianggap cocok? Mungkin saja gitu. Tapi itulah yang kita sepakati. Ya. Sekali lagi, silakan bagi yang mau bertanya perihal tugas kelompok. Ingat, itu dari sisi yang saya katakan tadi, penambahan kalau diperlukan. Kalau kita belajar bukan hanya apa yang menjadi garis merah saja, tetapi kembangkanlah sedikit banyak sesuai dengan keperluan kita. Berharap betul juga ketika saat ini negara kita membuka koperasi merah putih, ya, koperasi merah putih, silakan nantinya Anda bisa mengamatinya dengan baik. Mungkin saja di mana yang membedakan dalam action koperasi merah putih dengan koperasi-koperasi yang sudah kita miliki sebelumnya. Apakah koperasi-koperasi sebagai koperasi unit desa ini akan bisa bersaing atau merupakan partnernya dari koperasi merah putih? Nah, kalau itu yang nanti terjadi atau terjadi partner, berarti kerjasama yang baik bisa juga lebih tercipta. Ya. Dulu kan gencar itu KUD, BUD, ya nggak? Dan berbagai koperasi yang ada. Sekarang muncul lagi koperasi merah putih. Nah, pada prinsipnya ketika koperasi itu dibangun sesuai dengan visi misinya, koperasi itu akan sebagai dasar ekonomi dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Karena apa? Koperasi yang justru berprinsip dari dan untuk anggota mestinya layak untuk bisa dinikmati oleh para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dulu berulang kali, beberapa kali waktu zaman Pak Harto memimpin, ya, perkembangan koperasi sangat-sangat pesat. Sampai-sampai
ketika Pak Ketut beberapa kali mengantar mahasiswa, terutama ke Jawa Tengah ya, ada koperasi yang waktu itu mendapatkan bantuan bukan modal saja, tetapi sampai manajer pun diberikan oleh negara. Nah, yang menjadi pertanyaan, seberapa signifikan sang manajer akan duduk di sana bisa mampu meningkatkan melebihi dari sisa hasil usaha sebelumnya. Itu menjadi pertanyaan besar. Artinya, kalau koperasi-koperasi yang bisa sudah tumbuh dan berkembang secara permanen di akar rumput yang paling bawah, ya, akar rumput yang paling bawah, konsumen-konsumen itu relatif menetap atau stabil. Secara fix, ya, mereka sudah, koperasi sudah memiliki konsumen yang permanen. Secara fix pula, koperasi sudah bisa menjamin bahwa sisa hasil usaha sudah bisa diandalkan dalam jumlah tertentu. Kembali kepada contoh saya katakan, suatu koperasi yang ditawarkan itu, maaf kalau saya istilahkan secara pribadi, sedikit sombong. Ini istilah saya saja. Dengan nada pertanyaan seperti tadi. Bila saudara akan memimpin sebagai manajer koperasi kami, dapatkah Anda prediksi seberapa besar kenaikan yang bisa dicapai dengan adanya manajer? Nah, pertanyaan ini rupanya tidak bisa dijawab atau punya keraguan dalam menjawab, sehingga kesimpulan yang diambil oleh koperasi yang bersangkutan, kalau begitu kami belum membutuhkan manajer. Sombong jadinya. Ya, artinya apa? Terobosan-terobosan yang akan dilakukan belum bisa mengidentifikasi masalah-masalah di wilayah yang bersangkutan untuk bisa lebih memberikan akses terutama di dalam pemasaran koperasi yang bersangkutan. Nah, disinilah sebetulnya salah satu letak ketika sang manajer ditolak. Kalau masalah gaji mereka kan sudah normal saja gitu. Nah, sampai sekarang pemerintah juga belum bersuara tentang bantuan manajer terhadap koperasi-koperasi yang sekarang masih eksis di masyarakat. Ingat, ini menjadi pertanyaan besar ketika kita belajar koperasi. Di mana letak manajer kalau tidak bisa memberikan peran yang lebih? Gitu. Makanya, hikmah dari hal ini, seorang manajer harus bisa memberikan terobosan-terobosan yang bisa pada akhirnya menjalin kerjasama yang lebih baik, terutama dalam peningkatan SAU-nya. Dan jaminan bukan hanya jangka pendek, tetapi termasuk jangka panjang. Apakah bentuknya kontrak-kontrak dalam penjualan, ya, dalam transaksi bisnis, termasuk potensi-potensi yang mungkin akan digarap pada masa-masa mendatang. Memang tidak salah kalau pemerintah menyiapkan satu kegiatan tertentu berupa kawasan atau komplek perkampungan industri kecil, misalnya seperti di Jakarta, yang ada di mana itu? Ada yang tahu? Kalau orang Jakarta nggak tahu susah.
ya, ada di Jakarta Timur, ya, tepatnya di mana itu di sekitar Cakung, itu kan kawasan industri kecil. Nah, kawasan industri kecil konotasinya adalah perkampungan industri kecil itu adalah yang dapat menjadi barometer atau kegiatan ekonomi rakyat yang disatukan dalam satu kegiatan UMKM, tetapi sudah berwadah pada suatu koperasi. Faktualnya, ya, faktualnya terjadi juga penyimpangan-penyimpangan pada saat-saat itu, bahwa bila buyer akan membutuhkan satu barang tertentu, ya, barang tertentu, bukan dalam tanda petik bukan diarahkan untuk bisa join ke sana, tetapi lepas dan lepas, gitu ya, lepas dan lepas. Nah ini kan permainan lapangan bisa saja. Gitu. Nah kalau pemerintah memberikan bantuan, lokasi, bimbingan, teknis dan lain sebagainya, seyogyanya kalau ada tamu-tamu yang akan hendak mencari partner tertentu, terutama pembelian barang, seyogyanya kan diarahkan ke sana. Tapi faktanya kan tidak. Bukan hanya membiarkan begitu, tetapi harus bisa mengarahkan buyer. Itu yang bagus. Nah, kalau begitu berarti belum ada satu kesatuan kalau saya nilai antara pemerintah, ya, terutama Pemda DKI misalnya, terhadap lab UMKM yang bersangkutan. Itu. Apalagi ya, zaman sekarang yang namanya kegiatan-kegiatan lewat media sosial sudah tidak terbatas sehingga siapapun boleh melakukan secara langsung kepada buyer-buyer yang membutuhkan barang tertentu. Makanya kalau ini bisa diwadahi dengan baik, berarti satu sisi UMKM bisa terlindungi dari, ya katakanlah, kecurigaan-kecurigaan yang bisa mungkin terjadi dalam transaksi koperasi dengan buyer-buyer yang ada terutama asing. Kembali saya sampaikan hal ini karena pada waktu itu sempat beberapa kali ditugaskan mengantar mahasiswa, antara lain keluhannya seperti begitu. Antara lain gitu. Siapa yang salah? Sampai sekarang ya susah mengatakan apakah dikatakan pelaku-pelaku mereka kurang tanggap, kurang inovatif, terutama pada media-media yang sekarang tersedia. Tetapi mau tidak mau mereka akan terus melacak menggunakan media sehingga mereka akan lebih berkibar pada aktivitas dirinya sendiri. Itu juga dalam tanda petik ya, jangan dimaknai tidak mau untuk bergabung dengan pemerintah. Sebelum saya lanjut berbicara sekali lagi, adakah pertanyaan yang tadi saya fokuskan pada problem persiapan presentasi? Ada? Berarti minggu depan itu jadwalnya ya? Ingat kentalkan pada kasus-kasus yang relevan dan up to date ya. Karena kalau Anda lihat kasus-kasus di media sosial sangat-sangat bervariasi, sangat-sangat banyak. Tapi bukan banyaknya yang diperlukan, ketepatan dari kasus itu sesuai dengan topik-topik yang ada atau subtopik yang ada. Silakan saja. Daripadanya Anda bisa lakukan analisis, apakah bisa membandingkan dua hal yang berbeda, apakah Anda menyelaraskan antara beberapa hal yang relatif sama, silakan. Kalau yang relatif sama kan lebih gampang. Kalau yang berbeda kenapa gitu.
Bisa jadi di satu sisi yang berbeda itu adalah negatif, karena apa? Kasus yang ada dari perusahaan-perusahaan yang lain lebih mendominasi dalam aktivitas, sehingga jatah mereka sangat-sangat di-drop oleh perusahaan-perusahaan lain. Itu satu sisi begitu. Dua sisi bisa jadi pemerintah kurang memperhatikan dalam hal marketing. Tapi orang bilang bukan hanya marketing kalau tidak diawali oleh kualitas produk. Itu. Makanya banyaklah terjadi uluran tangan oleh pemerintah memberikan bantuan berbentuk training terhadap inovasi-inovasi produk yang dihasilkan oleh, ya katakanlah kalau itu sudah masuk wadah koperasi, kalau belum ya kepada usaha-usaha kecil dan menengah. Itu. Karena kalau itu barang-barang yang akan diekspor, notabene-nya adalah selektif dalam mutu. Pernah nggak Anda dengar bahwasanya konsumen bertanya, ini finishingnya menggunakan cat apa? Komposisinya seperti apa? Gitu. Kejelasan semacam begini juga akan bisa memberikan warna terhadap kualitas dan kelayakan dalam konsumsi atau memakai barang yang bersangkutan. Selektif memang. Di Indonesia sendiri, pernah nggak ada konsumen bertanya seperti begitu? Relatif tidak ada. Paling dia bertanya iseng saja. Ini pakai finishing apa gitu. Itu saja iseng. Tapi ketika orang asing, finishingnya sudah disebut, tapi komposisinya seperti apa sehingga aman untuk dipakai atau dikonsumsi. Gitu. Cacat sedikit saja ditolak. Makanya tidak salah kalau Anda belanja ke outlet, ya, fashion outlet itu menyiapkan barang-barang yang tidak lolos utuh, ya, kualitinya ada cacat, walaupun sedikit, itu dianggap tidak layak untuk diekspor. Padahal hanya jaritan miring sedikit, ya, gitu, miring sedikit, gitu. Sehingga kalau Anda belanja ke outlet, diskon sekian persen, gitu. Belanjalah semarak lebih murah daripada toko yang penjual barang tersebut. Itu rame gitu. Apalagi datang ke Bandung gitu. Ya, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan sebagai apa nih, rangkuman pengantar dalam satu atau dua slide. Sebelumnya sudah bisa hadir semua, sudah bisa masuk dua kelas ini. Maaf, saya gabung tadi. Sudah bisa masuk semuanya? Ada 68. Mestinya 77. Ternyata baru 67. Berarti 10 orang lagi. Tolong absensinya ya, PJ-nya. Siapa yang tidak hadir? Dan ingat, saya ingatkan kehadiran 80% mutlak. Kalau tidak, walaupun Anda ikut UAS atau UTS sekalipun, langsung saja semester depannya bisa mengulang, ketemu lagi. Itu syaratnya. Oke, saya anggap tugas mendatang untuk presentasi. Anda tidak ada pertanyaan, yang penting sudah saya jelaskan berulang kali. Lanjut, saya akan berikan atau sampaikan materi slide yang bisa mengcover setidaknya pengantar secara komprehensif. Bisa kelihatan?
Bisa Prof. Lihat ya. Yuk. Maaf saya tidak lakukan slideshow. Ya. Walaupun Anda sudah belajar manajemen koperasi, seperti tadi saya katakan, saya sampaikan secara komprehensif pengantar, supaya Anda betul-betul nanti melihat kembali apa yang sudah pernah Anda pelajari lalu. Kalau sudah, kalau belum, ya silakan dalami lagi. Ya. Nah, di dalam koperasi yang kita hadapi sekarang, yang kita miliki, tidak terlepas dari sejarah-sejarah yang ada, yang tidak bisa kita lupakan seperti beberapa hal berikut ini. Makanya kalau Anda kenal dengan Inggris, ya, dalam belajar koperasi itu adalah sejarah koperasi yang berawal dari negara Inggris. Bayangkan tahun 1844 sudah sangat kental kalau di sana berbicara tentang koperasi. Nah, di sana pendiri-pendiri koperasi itu karena yang mendirikan adalah kaum buruh, berarti ada perlakuan yang kurang baik terhadap kaum buruh sehingga mereka bersatu untuk mendirikan koperasi yang bisa memberikan perlindungan kepada karyawan-karyawan dimanapun dia berada dalam negara yang bersangkutan. Makanya tidak salah dia namakan pun sebagai koperasi Rockdale, nama kota katanya. Mudah-mudahan kita semua bisa suatu saat ke sana ya. Waktu saja belum pernah gitu ya. Oh ini ternyata Rockdale itu ya. Nah, beberapa tahun kemudian, saking bagusnya dalam perkembangan koperasi, sampai-sampai walaupun jumlahnya 100 unit itu bagi waktu itu sangat-sangat pesat dalam perkembangannya. Nah, bagusnya pada waktu itu ya melakukan penyatuan, tidak ada berdiri sendiri di antara mereka-mereka. Oleh karenanya dia berikan nama seperti yang ada di layar ini, The Cooperative Wholesale Society. Nah, yang disingkat dengan CWS gitu. Nah, keberhasilan dari penggabungan ini justru akan menjadi perhatian terutama di negara yang bersangkutan dan negara-negara lain. Makanya tidak salah kalau suatu saat Anda ingin mendalami kalau koperasi itu ada di negara lain, apa yang membedakan dengan koperasi yang ada di Inggris? Rupanya, ya, negara-negara lain pun mencontoh beberapa prinsip misalnya yang dimiliki oleh Inggris. Gitu. Makanya tidak heran perkembangan koperasi-koperasi lain ya, cukup banyak diadopsi oleh perkembangan koperasi yang ada di Inggris dari penistaan dalam tanda petik terhadap kaum buruh yang mereka bisa menyatukan diri untuk membuat koperasi. Nah, ini memang latar belakangnya berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia tidak akan berawal dari penistaan kaum buruh, tapi penyadaran yang sudah diterapkan, yang sudah